Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Hakim Elektronik dari Yogyakarta. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial, bukan tutorial lagi ini, tapi saya ingin memberikan penjelasan semua tentang ikon-ikon di PCB Android. Nah, ikon-ikon di PCB Android saya akan perjelas semua fungsi dan cara menggunakannya, biar teman-teman tidak lagi bertanya bagaimana cara bikin LED, bagaimana cara bikin throttle, bagaimana cara bikin heatsink atau apalah ya. Yang penting syaratnya satu, yaitu teman-teman tonton video ini sampai akhir, dari awal sampai akhir ditonton. Saya akan jelaskan semua video ini dengan pelan-pelan biar teman-teman paham. Oke? Oh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya biar kami semakin semangat membuat videonya. Jangan lupa juga tombol loncengnya buat notifikasi saat saya membuat video terbaru. Oke, langsung saja ke PCB Androidnya. Ya, kita sudah masuk ke aplikasi PCB Android dari iPhone ataupun Android Anda. Ya, ini adalah kita masuk awal ya. Saya jelaskan dari awal sampai akhir nanti. Dan saya akan jelaskan semua ikon-ikon di sini, bagaimana cara menggunakan dan fungsinya. Oke. Pertama, kita kan harus membuat makro dulu. Kalau ingin makro kita itu bagus, sebenarnya makro sudah ada di sini. Makro download kita ada di sini, tapi kan teman-teman kadang kurang puas ya dengan adanya makro yang di sini. Nah, karena makro yang di sini hanya biasa ya, resistor biasa. Ya, tapi saya tidak mendownload, saya semua bikin. Ini dia hasil buatan saya. Ini salah satu contoh makronya ya. Oke. Kalau teman-teman ingin mendownloadnya di cloud di sini ada. Silakan teman. Ini karena saya matikan sinyalnya, ini mode pesawat, jadi tidak ada sinyal. Please check your network. Tadi tidak ada sinyal karena saya matikan datanya biar penjelasannya lancar. Yang penting intinya di situ. Cara mendownload mungkin teman-teman sudah paham cara mendownload makro yang disediakan oleh aplikasi PCB Android sendiri. Oke, langsung saja kita ke pertama, yaitu ini. Icon yang ini. Icon ini namanya throttle. Nah, jika Anda ingin membuka setting throttle di sini, Anda tekan, Anda pilih dan tahan, maka akan keluar fungsi seperti ini keluar menu seperti ini, yaitu throttle setting. Outer diameter yaitu 2, mm. Ini bagian luar. Diameter bagian luar yaitu 2 mm. Inner diameter 0,80 mm yaitu diameter bagian dalam. Dan via di sini jika Anda mencentang atau menceklisnya, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita buka throttle dan kita pilih. Terus kita pilih misalnya ini via sebagai via. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, warnanya menjadi biru. Ya, menjadi biru. Gunanya buat apa? Saat nanti kita menyimpan dan layar yang hijau ini kita matikan, maka di seal screen top bentuk dari throttle tersebut akan tetap tampak. Seperti itu ya, paham? Tapi jika via tidak diaktifkan, maka saat kita menyimpan layout dengan seal screen dan layar hijaunya dimatikan, maka di tampilan
top atau seal screen top ini tidak akan tampil. Maka yang tampil hanya bentuk komponen saja dan throttle-nya tidak tampil. Tapi kalau dibikin VIA, ini saya menjelaskan tentang yang normal ya. Kecuali yang modifikasi. Kadang teman-teman memodifikasi ini diberi tambahan buat ya seperti contohnya punya saya ini. Nah, seperti contoh punya saya resistor di sini. Resistor 0,5 watt. Oke. Nah, ini saya VIA-nya tidak saya hidupkan. Kita coba contoh di sini. Nah, ini warna putih ya. Kenapa warna putih? Karena saya menggunakan layer putih atau outlet buat masking saat nanti menyimpan atau saat nanti kita membuat jalur maskingnya seperti itu. Ini saya belum merubah rasternya di sini saya belum merubah. Ini masih normal 1,27 ya. Ini rasternya 1,27. Oke, langsung saja kita ganti rasternya karena kita misal kita membuat sebuah makro. Kalau saran saya itu saya menggunakan 0,1 mili karena ini adalah angka yang paling tepat buat membuat makro jika nanti kita menggunakan layar 0,5, 0,1 makro 0,5 atau 1 mili ini sangat cocok 0,1 mili ini. Oke, down. Nah, sangat kecil tapi sangat presisi saat kita menggunakan nantinya. Oke, raster paham dan throttle juga mungkin teman-teman sudah paham. Ini diameter luar dan di sini diameter dalam dan VIA ini berfungsi sebagai saya jelaskan tadi saat kita menyimpan hasil layout kita, maka throttle akan tetap tampil di atas. Jika kita tidak memodifnya ya, standar maksud saya gitu. Tapi kalau kita memodif VIA tidak perlu digunakan, nggak apa-apa. Oke, throttle sudah jelas. Langsung kita turun ke ini. Ini adalah throttle juga atau part buat SMD. Ini throttle buat SMD. Mungkin teman-teman jarang menggunakan, tapi ini part buat SMD. Sama juga partnya nilainya berapa yang ini ya. Sama. Ini menentukan lebar kali panjang ya, panjang kali lebar. Tidak diameter luar atau diameter dalam, tapi panjang kali lebar. Nah, ini buat SMD, tapi mungkin teman-teman jarang menggunakan. Kalau teman-teman ingin menggunakan, monggo difahami. Ini buat panjang, ini buat lebar, kalau nggak salah, karena saya tidak tahu bahasa Inggris ya. Jujur saja, karena orang jujur itu katanya mujur. Oke, yang ini kita hapus saja. Langsung ke line. Line di sini sebagai jalur. Kalau standarnya dari sana yaitu 0,80. Teman-teman bisa menggantinya dengan 1 mili atau bahkan lebih atau bahkan sampai ke 310. Kalau teman-teman kurang lebar, kita ganti di sini. Ya. Nah, bisa digantinya. Misal kita menggunakan 5. Oke. Nah, di sini line akan menjadi 5 mili dan sangat besar sekali. Nah, seperti itu. Oke, paham? Kita hapus saja. Misal, ini kan menunya cuma sedikit, hanya line width atau diameternya, ketebalannya, lebarnya ya. Oh, berarti width itu lebar ya. Oke. Kita buat line terlebih dahulu, misal. Nah, kita sudah membuat line tapi kurang lebar atau terlalu lebar. Kita klik dan kita tekan dan tahan dan atur kembali. Nah, 1 misalnya. Oke. Maka line di sini akan mengecil. Oke, paham? Hapus. Terus kita lanjut ke
ini. Ini nanti aja. Ini belakangan ya, ini belakangan aja. Kita lanjut ke sini. Ini adalah icon buat memilih atau menggeser, buat menggeser board, buat menggeser board atau memperbesar board. Intinya ini buat melihat, mantau atau memandang, pandangan sebelah mata. Ini kan gambar mata ini. Matanya cuma satu. Aduh, ngeri kalau matanya satu, guys. Oke, ini buat melihat atau view atau viewer atau follower atau bunga mawar. Lanjut ke bawah. Ini buat memilih atau mengeblok atau apalah ya, terserah. Ini buat memilih. Nah, seperti ini. Selected, selection, pemilihan, memilih. Atau bisa diblok. Nah, dengan cara seperti ini. Saat kita ngeblok, kita bisa geser semuanya. Oke, ini buat memilih atau mengebloknya. Ya, oke, paham? Yang ini untuk mengukur. Untuk mengukur jarak. Bukan mengukur perasaan. Mengukur jarak, misal kita akan meletakkan sebuah komponen di sini. Dan kita akan menggeser ke sini atau mengukur jarak antara komponen di sini, ya kita klik di sini dan kita ukur ke bawah misalnya. Nah, seperti ya. Yang penting intinya ini buat mengukur. Nah ya, paham ya. Langsung ini. Ini fungsinya buat tes jalur. Misal kita sudah membuat layout. Oke, membuat layout ke sini. Membuat jalur ke sini ya. Dan membuat lagi jalur ke sini, macam-macam jalurnya. Dan ini fungsinya buat ngetes apakah jalur ini tersambung atau enggak. Ini kita tekan yang ini lalu kita pilih. Nah, ini jalur berarti nyambung atau nge-shot ya, jalur tersambung. Yang ini, nah ini untuk membuktikan jalur tersambung atau tidaknya. Kita pilih yang ini. Nah, padahal kita memilih icon toggle-nya ya, kita memilih toggle-nya, tapi karena toggle ini bersentuhan atau bergabung atau bersamaan atau bersatu dengan jalur ini, maka akan jalur tetap kelihatan. Nah, seperti itu. Kalau sudah saling bersatu gini penak ya. Satu tujuan lah ya. Oke, lanjut yang ini. Ini untuk jalur otomatis. Kita hapus dulu. Atau menarik dari titik toggle ke titik toggle lainnya. Kita coba contoh misal seperti ini. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya. Di pembuatan jalur saya sudah jelaskan fungsinya seperti apa. Kita jelaskan lagi di sini karena saya menjelaskan tentang fungsi dari icon. Ini adalah fungsinya sebagai menarik jalur seperti ini. Nah, dan dari sini kita tarik jalur ke sini. Nah, loh kok bentuknya seperti itu Mas? Bagaimana nanti bentuk jalurnya? Kita pilih yang icon A, auto. Untuk menentukan ketebalan atau ya ketebalan jalur, kita tekan dan tahan ini. Nah, di sini ada line weight yaitu 0,80 dan minimum distance itu jaraknya, atau di sini distance from both side. Nah, ini kan distancing, bukan social distancing. Minimal jaraknya, atau di sini minimal jarak untuk board. Kita coba di sini kasih jarak 1 mili. Kita kasih jarak 1 mili. Oke. Lanjut berikutnya yang di sini sudah 1 dan sini 0,8, kita pilih oke. Kita pilih oke. Lalu kita tekan ini. Aduh. Not found karena ini ya, maaf ya. Ini sinyalnya tidak tidak koneksi. Oke.
karena ini tidak terkoneksi, jadi kalau ini menggunakan otomatis kita harus koneksi internet. Dulu juga saya pernah jelaskan. Kalau teman-teman kurang paham silakan tonton video di rekomendasi ini. Di sini ada video rekomendasi pembuatan jalur otomatis. Ini saya menjelaskan tentang fungsi icon ya. Oke, langsung kita lanjut ke berikutnya. Kita kembali dulu. Ini adalah pemilihan raster atau fungsi on off, fungsi mematikan atau menghidupkan atau centang, checklist apalah ya, terserah teman-teman ingin mengatakan ini apa. Yang penting ini adalah fungsi dari menu pemilihan raster, pemilihan layer, yaitu ada cover bottom, ada cover top, ada silk screen top, ada silk screen bottom, ada outline. Oke, dan advanced setting di sini sebagai pengatur board. Nah, board setting. Nah, ini board setting. Ini adalah panjangnya dan ini lebarnya dan ini adalah diameter rasternya pilihan di sini, dan ini satuannya ada milimeter, ada mil, ada, dan ini raster tipenya model dot atau model grid. Kalau model dot itu berarti hanya rasternya titik-titik, bukan bergaris-garis atau kotak-kotak. Contohnya seperti ini, kita buka. Nah, ini adalah raster dot. Ya, kalau saya jarang menggunakan raster dot karena mata saya sudah nggak bisa ngelihat untuk hal-hal yang kecil seperti ini. Mungkin hanya melihat kehidupan masa depan saja. Kita buang yang masa lalu ya. Oke, langsung saja ke icon berikutnya. Kita kembalikan dotnya dulu. Langsung ke ini ya. Ini adalah pemilihan menu pembuka menu. Ini adalah menu buat menyimpan project yang sudah kita buat, menyimpan di sini. Si bro, apa mlebu sih bu? Oke, ini ada tamu agung dari daerah terpencil yaitu Gunung Kidul. Mungkin teman-teman tahu ya, Gunung Kidul itu adalah tempat pariwisata, tapi sekarang pariwisatanya pada mudik karena adanya COVID. Oke, kita pause dulu sebentar. Oke, lanjut. Yaitu tadi sampai di sini. Ini adalah buat menyimpan project, bukan menyimpan layout ya, tapi menyimpan project. Yang ini buat mengcopy project, dan ini membuat explore atau menyimpan layout, hasil layout yang berbentuk image atau foto. Yang ini berformat PDF, dan ini Gerber, tapi Gerber di sini tidak begitu berfungsi lah kalau menurut saya, karena harus berbayar ya. Dan ini saya belum pernah menggunakan, jarang saya menggunakan ini, dan mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Oke, kalau teman-teman ingin mempelajari ya monggo masuk saja, tidak akan error kok masuk ke sini. Oke, kita kembalikan langsung. Ini adalah tempat komponen atau tempat makros seperti ini. Nah, ini adalah untuk mendownload makros, dan ini hasil downloadnya di sini, dan ini hasil buatan makros kita seperti ini. Nah, dan ini dia adalah salah satu contoh dari makro-makro saya, yaitu di sini ada transistor ya, transistornya seperti ini. Oke, ini transistor ya, dan ada lagi di sini konektor baru sedikit, dan ada elko nya juga baru sedikit ya, baru 6. Dan ada resistor, dan resistor di sini ada yang tidak tampil karena ini pembuatan pada saat email masuk pertama, sedangkan kemarin ada error dan tidak mau tampil. Contohnya seperti ini R-nya, kita ambil yang 0,25 saja, 0,5 watt saja. Seperti ini R-nya.
ya. Oke. Dan ada IC. Di sini ada IC pin 8, IC pin 16, pin 14, dan ada dioda. Diodanya baru yang setengah ampere dan 1 ampere saja. Ada elko sudah ya. Kapasitor hanya baru sedikit ya, ada hanya sekitar yang 8 mili saja, 5 mili, 10 mili, dan 15 mili. Dan di sini saya belum disimpan. Ini ada baut buat lubang baut ya. Ini ada konektor, ada core, ada dioda 3 ampere, ada lambang atau ada heatsink ya. Ini IC nya belum saya pindah. Ini imbalan, dan ada LR, ada LED nya seperti ini, potensio, ini ada protektor dan lambang-lambang juga. Ini ada soket atau konektor, ada spikon, ada IC TDA, ada VR, dan ada XLR. Oke, segitu saja. Ini hasil buatan makrosnya. Oke, kita kembali. Ini teks di sini mungkin teman-teman sudah paham. Ini adalah untuk mengganti teksnya, dan ini ukuran teksnya, dan ini rotasinya atau bentuknya, dan ini putaran ya, rotasi itu putaran, dan ini mirrornya vertikal atau horizontal. Dan di sini kita misal membuat angka 1 sampai berapa dengan otomatis. Contohnya seperti ini, kita checklist dan kita startnya dari angka 1, lalu kita oke. Kita teks di sini 1, teks 1. Kita klik lagi maka akan muncul teks 2. Kita klik lagi akan muncul teks 3. Begitu kalau kita membuat sebuah R resistor ya, R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Kita hanya mengganti R-nya apa? Teksnya di sini kita ganti R. Nah, oke, langsung kita oke, dan klik lagi misal di sini kalau kita R1, oh ini R0 ya. R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Kalau sudah tidak ingin menggunakan lagi, kita tekan dan tahan, kita buang checklistnya dan oke. Oke, paham ya? Kita hapus. Dan ini adalah untuk zona ataupun ngeblok jalur ya. Ini zone untuk blok jalur. Ini adalah ketebalan dari ketebalan atau lebarnya dari jalur yang ingin kita blok. Maksudnya itu titik pinggirnya ya. Contohnya kita buat 1 mili. Kita klik dan kita buat seperti ini, lalu ke bawah dan ke sini kita pilih checklist. Nah, maka bentuknya seperti ini. Ini membuat jalur blok atau zona. Oke, paham ya? Kita hapus. Dan ini poligon setting. Poligon itu adalah berbentuk, ini sangat jarang digunakan sih sebenarnya. Tapi fungsinya sama dengan yang di atas ini buat kotak ini fungsinya. Ini fill itu buat blok, dan ini ray itu saya juga jarang menggunakan sih ini, makanya saya juga kurang paham. Yang jelas ini number of corner itu adalah jumlah dari sudutnya. Yang ini 5 sudut, kita kalau pasang 6 berarti 6 sudut. Dan di sini ada radiusnya itu adalah kelebaran dari bentuknya nanti atau diameternya. Di sini 5 berarti nanti adalah 10. Kalau kita misal kita bikin 2 dan line-nya itu kelebaran dari garisnya, kita pilih oke, lalu kita coba bikin di sini. Nah, ini ya. Seperti ini. Karena fill-nya tadi dipilih maka bentuknya blok. Tapi kalau fill-nya tidak dipilih,
Maaf, kita buka lagi dan maaf, kembali lagi ini ya. Nah, filenya tidak dipilih, maka bentuknya seperti ini. Kita pilih dan nah, jadi fill itu buat blok, paham ya? Lanjut ke berikutnya. Ini fungsinya sama seperti membuat jalur line ya, cuma di sini langsung berbentuk kotak. Fill juga sama fungsinya buat blok, dan ini line width-nya buat kelebaran width-nya. Untuk kelebaran bentuknya kita atur sedemikian rupa. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini karena fill-nya berisi, jadi kalau fill-nya kita on checklist, non checklist, oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, line width-nya tadi adalah kelebaran dari garisnya ini, dari line-nya. Oke, langsung berikutnya. Mungkin penjelasan ini cukup paham lah. Kalau teman-teman tidak paham lagi ya saya tidak mau menjelaskan lagi. Makin pusing nanti menjelaskannya. Langsung saja kita ke circle. Oke, mungkin teman-teman kunci dari bentuk makros itu adalah di circle di sini ya. Kemarin banyak yang bertanya, Mas gimana cara bikin line-nya kok bisa bengkok atau bisa bunder atau setengah lingkaran atau buat makrosnya bisa bulat-bulat. Aduh, banyak pertanyaan sekali. Tapi kalau saya jelaskan satu-satu terlalu banyak video ya, jadi saya satukan jadi video, saya jelaskan semua ikonnya di sini. Langsung saja kita masuk ke menu circle setting, tahan dan tekan dan tahan. Fill di sini sama, kita checklist akan berbentuk blok, dan radiusnya di sini adalah diameter dari bentuk lingkaran tersebut. Di sini bertuliskan 5 berarti diameternya 10 ya. Beda ini dengan sprint layout. Kalau sprint layout misalnya 5 ya tetap 5. Tapi karena di sini yang dihitung adalah diameter atau jarak diameter jari-jarinya, bukan diameter keseluruhan, tapi diameter jari-jari dari lingkaran tersebut. Kalau menggunakan 1, maka nanti hasilnya akan berdiameter 2. Line width adalah ketebalan garisnya. Nah, ketebalan garisnya. Oke, line width adalah ketebalan garisnya. Saya menggunakan, kalau buat makros itu biasa saya menggunakan 0,25. Ya, seperti R ini saya menggunakan 0,25. Dan yang perlu teman-teman pelajari dengan paham detail dan saya jelaskan pelan-pelan di sini yaitu adalah start angle dan stop angle di sini. Karena satu lingkaran penuh mempunyai 360 derajat. Ya. Satu lingkaran penuh mempunyai 360 derajat. Misal kita di sini mengganti diameternya 2 ya. Diameter jari-jarinya 2, kita fill-nya non checklist, lalu kita line width-nya bikin 0,5 saja, 0,50 biar lebih kecil, dan start angle-nya masih standar yaitu start angle dari 0 dan stop angle-nya dari 360. Kita oke. Hasilnya seperti ini. Lingkaran penuh. Ya. Lingkaran penuh. Dan Mas, bagaimana cara membuat LED katanya kemarin ya. Membuat LED itu bentuknya seperti apa sih? Nah, LED itu kalau di lambang-lambang PCB, lambang-lambang layout, itu LED itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, kan kurang lebih seperti ini. Mas, saya susah bikin yang keruak itu Mas, yang bikin data tuh. Oke, saya jelaskan di sini. Ini startnya di sini, titik hijau di sini. Saat kita blok,
atau pilih, yaitu startnya di sini dan akhirnya pun di sini, yaitu tadi start angle-nya 0, berarti akhirannya 360 karena lingkaran penuh. Langsung kita masuk ke saat posisi di blok seperti ini, kita tekan dan tahan ini, lalu kita atur di sini. Ini startnya kan 0, ini akhirannya 360. Kalau setengah lingkaran kita buat 0, akhirannya kita buat 180 karena dibagi 2. Ya, kalau bikin setengah lagi, ya 180 dibagi 2 lagi menjadi 90. Seperti itu. Kita contoh yang setengah lingkaran misalnya. Kita ganti di sini yaitu 180. Kita checklist. Maka hasilnya setengah lingkaran. Ya. Ini tadi awalnya di sini ya, awal titiknya di sini dan akhirannya di sini yaitu 180. Kalau misal ini akhirannya di sini, ya akhirannya di sini dan awalnya di sini, ya kita pilih ini. Nah, kita atur di sini 90. Oke. Nah, maka hasil seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan fungsi dari ini nantinya buat apa. Yang penting saya jelaskan di sini fungsinya untuk membentuknya. Oke, teman-teman paham? Oh ya, ada pertanyaan lagi kemarin, Mas, saya sudah bikin setengah lingkaran tapi titiknya tidak bertemu. Makanya saya jelaskan di sini menggunakan raster 0,1. 0,1 itu sangat-sangat rekomendasi ya. Ini di sini titik tengahnya ini bertemu ini. Nah, di sini titik tengahnya bertemu ini. Saat kita membuat line dengan jarak 1 mili, kita buat line di sini. Kita akan bertemu. Ya kan, karena kita menggunakan 0,1 jadi bertemu. Kalau tidak bertemu ya janjian, ya janjian dulu di miss call, di telepon, di WA, di SMS. Oke, paham? Dan misal kita akan membentuk seperti ini. Ini bukan setengah lingkaran, bukan seperempat lingkaran, dan bukan sepertiga lingkaran, tapi ini mungkin lebih dari sepertiga atau seperempat lingkaran. Kita atur lagi di sini. Kita kembalikan menjadi penuh. 360. Kita kurangi yang kita tambah yang di sini menjadi, karena ini 360, kita coba di sini tambah 30. Kita atur di sini aja 30. Kita lanjut yang di sini kita kurangi 30, berarti 330 ya. Kita kurangi dari 330. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, kelihatan kan hasilnya? Hasilnya akan seperti ini. Kalau misal kita membuat line ya akan bertemu karena titiknya ada di tengah. Nah, walaupun tidak bertemu presisi ya rekomendasi lah ya. Toleransi. Ingin bertemu presisi yang di tengah ya kita atur yang di sini gampang kok. Kita atur di sininya tuh tambahnya sedikit saja. Yang 330 di sini kita tambah 1. Ya, terus yang 300 ini lagi 1, berarti di sini 329. Checklist oke. Nah, seperti ini. Atau enggak yang belakangnya koma. Belakangnya koma di sini kita kita blok, dan belakangnya koma di sini kita atur. Ini bisa diganti dengan 31,50, 31,25 atau berapa terserah untuk menyesuaikan pertemuannya atau menyesuaikan perjanjiannya. Karena janjian itu kalau tidak ditentukan ya tidak akan ketemu. Kalau bertemu di tengah jalan itu bukan janjian, tapi kebetulan bertemu ya. Oke, dia paham ya. Kalau kurang paham saya jelaskan lagi ya.
Ini titik awalnya di sini dan titik akhirnya di sini. Tadi kan titik awalnya di sini. Ini kita buang. Kita hapus. Titik awalnya di sini tadi. Karena di sini ditambah 30 kan, maka akan menjadi naik ke atas. Dan di sini dikurangi 30 maka akan turun. Ya kan? Kalau ini kita turunkan kembali seperti ini, kita tambah nilainya yang start angle. Dan ini menjadi segini, kita kurangi nilai stop angle-nya. Kalau ini kurang maju, kita tambah nilai stop angle-nya. Ini kurang maju, kita kurangi nilai start angle-nya. Ya. Kalau misalnya nanti ini bentuknya seperti ini dan kita putar, maka start angle dan stop angle sudah berubah ya. Kita buka ini. Nah, ya kan? Berubah kan nilainya? Makanya saat kita ingin membuatnya, kita bikin dari 0, kita hapus dan kita bikin di sini kita kurangi. Kita main setengah lingkaran ya, kita di sini kurangi. Yang di sini kita kurangi. Nah, jadi berapalah nilainya? Mungkin teman-teman paham dengan cara saya menyampaikannya. Intinya seperti itu. Start angle semakin bertambah nilainya, maka garisnya semakin berkurang. Dan stop angle semakin berkurang nilainya, ya garis akan semakin berkurang juga. Di sini jika bertambah, maka garis akan berkurang. Tapi di sini jika dikurangi, maka garis akan berkurang. Paham? Kurang paham silahkan praktek sendiri. Yang penting saya menjelaskan fungsinya. Oke, kita selesai sudah untuk penjelasan icon di samping sini dan icon di samping sini. Lanjut kita icon yang di atas ini. Ini untuk menduplikat sebuah komponen atau sebuah makros yang sudah kita blok, kita duplikat. Ini duplikat. Ini save untuk menyimpan makros yang sudah kita blok. Ini delete, sampah, untuk menghapus makros yang sudah kita blok. Ini mirror ke atas dan ke bawah untuk merubah mirrornya. Dan ini mirror ke samping kanan dan kiri. Nah, ini ke atas. Dan ini untuk mengunci sebuah makros. Kalau kita bikin makros baru, mau kita blok seperti ini, lalu kita kunci itu biar tidak terbuka seperti ini. Nah, ini kalau terbuka seperti ini kan jadinya jalurnya satu-satu. Kita geser seperti ini ya, yang tergeser hanya ini. Walaupun kita blok, setelah kita geser, nah kita kembali tidak blok lagi dan kita geser ini, ya yang tergeser hanya satu. Makanya kita kunci. Nah, biar bergesernya semua. Begitu pula nanti saat kita bikin layout, kita mau memindah semuanya ya kita blok. Kita blok dan kita kunci, maka akan berpindah semuanya. Saat kita melepas bloknya dan kita blok lagi ya tetap akan bersatu seperti ini. Makanya tadi teman-teman mengingatkan jangan lupa buka kuncinya. Nah, ini untuk mempresisikan titik tengahnya. Ya, misal kita di sini, ini akan saya perjelas. Ini kita putar. Ini maka posisi tidak presisi di titik tengah. Lalu kita paskan di sini. Nah, akan bergeser sendiri, menentukan titik tengahnya yang rasternya di sini, yang di titik tengah ini. Nah, seperti itu. Ini untuk presisi. Ini untuk memutar. Dan memutar di sini ada fungsinya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak tahu ya, ini fungsi yang memutar ini. Saya buka rahasianya juga di sini. Memutar di sini ada fungsinya seperti kita membuat bentuk R dan kita putar. Kok putarnya terlalu banyak, Mas? 45 derajat. Kalau kita pengen putarnya hanya setengah seperti ini atau sedikit lagi, gampang.
kita tekan dan tahan. Kembalikan dulu seperti ini, lurus, dan kita tekan tahan. Nah, di sini ada pilihan 90 derajat, 45 derajat, 15 derajat, dan 5 derajat. Ini paling kecil. Jadi perputarannya itu hanya berpindah 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat, dan ini 15 sama ya, dan ini 45, ini 90. Kita coba pakai yang langsung ke paling kecil, 5 derajat. Oke. Nah, perputarannya sangat sedikit bergesernya. Kita geser lagi sedikit. Kita pun geser ya tetap sedikit. Terus per 5 derajat kita perputarannya ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham ini. Walaupun yang ya kalau bagi yang sudah paham ya monggo disimak saja. Dibully juga oleh Oke, seperti ini fungsinya. Kalau yang lain masih standar semua. Ini untuk mengembalikan dan ini untuk melanjutkan. Oke. Endo, mengunduh, apa itu nama fungsinya. Oke, seperti ini saja penjelasan dari saya. Ya biasa ya teman-teman, karena untuk membuat hasil yang maksimal itu kita harus bersusah-susah dahulu. Seperti kata pepatah mengatakan ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kita basah semua. Peribahasanya itu ada. Oke, cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman sudah paham dengan isi dari ikon PCB Android semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Monggo biar dilanjut oleh teman saya. Oke, itu dia tadi video penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Saya tadi sudah menjelaskan dengan detail, mulai dari fungsinya dan cara menggunakannya. Mungkin ini terakhir buat tutorialnya. Untuk selanjutnya nanti saya akan memberikan layout atau apalah ya. Kita akan membagikan layout lewat channel YouTube ini ya. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik dan semoga sukses semua buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan jangan lupa semangat. Satu lagi, kopi pahit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.